Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal paket 4 UKK ya, TKJ. Oke, di sini kita disuruh membuat konfigurasi WiFi router ya, yang dimana berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, firewall, kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Oke, jadi hal pertama yang kita lakukan adalah membuat internet gateway-nya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah jadi internet gateway, maka 17 poin ini ya, 1 sampai 17 ini beberapa poin akan terselesaikan dengan sendirinya ya kalau kita kerja internet gateway-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah melakukan reset terhadap routernya. Kita tinggal login. Nah, kita kerja internet gateway-nya ya. Di sini untuk IP internetnya kita ambil secara DHCP ya, melalui DHCP client. Untuk model topologinya seperti ini. Jadi internetnya akan masuk lewat jalur header 1 ke mikrotik, sedangkan kliennya akan masuk ke header 2 ya, terhubung di header 2, sedangkan akses pointnya atau WiFi ya, wireless ya, itu akan terhubung di header 3. Jadi ini akan akan berfungsi sebagai hotspot untuk jaringan wireless ya. Oke, kita langsung saja membuat internet gateway-nya. Jadi kita ambil dari header 1 ya, karena ini yang connect dengan kabel internet. Kita masuk. Oke, sudah dapat IP. Sekarang ini sudah selesai seharusnya. Ya, ini juga sudah selesai. Ya, jadi kalau kita ambil secara DHCP IP-nya, DNS-nya sudah masuk, IP address-nya juga sudah ada, dan gateway juga sudah ada ya. Nah, sekarang yang kita kerja adalah IP ya. Jadi 6 dan 11 ini tempatnya sama ya. Jadi kita kerja sekaligus. Masukkan IP untuk klien lokal ya, atau klien kabel yang terhubung dengan kabel. Kita masukkan 168.100.1/25 ya, sesuai dengan soal ya. Sesuai dengan soal. Ini connect-nya di header 2. Kita kasih komen jaringan lokal. Apply. Ya, kemudian boleh kita buat yang kedua untuk jaringan hotspot 192.168.200.1/24 ya. Ini untuk jaringan hotspot ya, itu masuknya di header 3. Komennya boleh kasih jaringan hotspot. Oke. Nah, ini sudah selesai poin ke-6 dan poin ke-11. Selanjutnya adalah kita akan mengerjakan ini ya. Karena dia di satu tempat yang sama dengan yang ini ya, sama ya, untuk membuat DHCP server. Jadi ada 2 poin yang sama, jadi kita kerjakan terlebih dahulu. Masuk di IP DHCP server, tambah untuk jaringan lokal ya, karena di situ kita disuruh buat 99 klien, berarti di sini 100 ya, karena startnya dari 100.2 ya. Next. Nah, kita buat lagi satu untuk hotspot, sama 99 klien. Kita next. Sorry, next. Header 3 sama ya, 99 klien. Next. Oke, selesai. Soal nomor 7 selesai.
dan 13 juga selesai. Ya, jadi sampai sejauh ini sudah 1 2 3 4 5 6 7, sudah 7 poin terselesaikan ya dengan kita menambahkan internet gateway ya. Jangan lupa kita kerjakan firewallnya untuk memasukkan internet ke dalam jaringan lokal kita ya. Out interface action, kita kasih komen, boleh kasih komen internet. Oke. Nah, seharusnya kalau kita melakukan ping ke IP 88, source-nya sudah connect ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita kerjakan yang ini ya. Yang ini. NTP server. Ya, untuk pengaturannya kita masuk di sistem, kemudian SNTP client. Ya, kita enable. Kemudian kita masukkan alamat server dari NTP server Indonesia ya. ORG. Ya, tinggal di apply, maka pool interval active server dan seterusnya ini akan terisi secara otomatis. Artinya ini sudah connect ya. Kemudian kita cek di time-nya. Kita cek time-nya. Oke, dia tidak muncul Asia Makassar, tidak muncul karena kita di waktu Indonesia bagian tengah, jadi kita gunakan Asia Makassar. Jadi kita cari Asia Makassar ya. Asia Makassar yang ini. Ya. Tinggal apply, oke. Untuk NTP selesai. Oke, sekarang kita masuk ke web proxy. Ya, web proxy ini digunakan untuk melakukan blokir ini ya. Di poin 16 dan 17, blokir URL linux.org dan file mp3 mkv ya. Jadi ini langsung bisa kita kerjakan nanti setelah selesai ini ya. Jadi kita masukkan IP web proxy, kita enable. Jangan lupa chat administratornya sesuaikan dengan soal ya. Chat administratornya sesuaikan dengan soal, misal ini ya, @smk6palu.sch.id ya. Kemudian diakses, ya ini tadi untuk aksesnya kita tambahkan yang ini ya. Blokir untuk yang ini. Kita tambahkan karena yang akan kita blokir akses lewat jalur hotspot, maka IP untuk hotspot yang kita masukkan di sini ya. Ya, IP untuk network hotspot ya. Jadi semua alamat 200 ya, semua alamat yang segmennya 200 titik sekian itu akan diblokir ketika mengakses ini ya, linux.org dan yang tadi mp3 dan mkv ya. Deny. Oke, seharusnya sudah, tinggal apply. Kita copy lagi supaya tidak terlalu lama. Kita tinggal masukkan pet ya. Kita masukkan bintang.mp3 ya untuk melakukan blokir mp3, file mp3. Apply, copy lagi. Kita masukkan file mkv nya. Apply, oke ya. Nah, ini sudah selesai. Soal nomor 3 selesai. Dan ini seharusnya sudah selesai. Cuman sebentar, nanti ada lagi saat kita buat satu firewall. Satu firewall untuk melakukan redirect ke
web proxy ya, web proxy. Oke. Kita lanjut ke soal ini ya, nomor 8. Ya, di sini kita disuruh membuat firewall agar IP 100.2 ya, ini khusus jaringan lokal ya, 100.2 sampai 150 itu tidak dapat ping ke router. Jadi artinya kalau kita dapat IP 100 antara rentang 100.2 sampai 150 itu tidak akan bisa ping ke router ya. Nah, berarti nanti kalau kita dapat IP 151 sampai 100.100 itu bakal bisa ping ke router. Jadi nanti kalau ini dapat itu request timeout, tapi kalau 51 sampai 100 itu reply from. Dan ini tempatnya sama ya. Untuk poin nomor 9 juga tempatnya sama. Kita akan buat firewall di tempat yang sama, yang dimana itu IP 151 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, berarti nanti ketika pengujian IP di bawah 151 ya, itu akan reply from kalau ping ke klien wireless. Jadi ini kebalikannya ya, ini kebalikannya. Nah, ini masih di tempat yang sama. Untuk membuat firewallnya, kita buat firewall rule untuk akses router tercatat di log ya, penyimpanannya di disk. Oke, kita buat langsung. Oke, kita buat untuk blokir ping router ya. Blokir ping ke router, kita tambahkan di sini input. Soalnya tujuannya langsung ke router, jadi makanya chainnya input. Oke. 100.2 sampai 192, 168, 100.50. Protokolnya ICMP karena untuk ngeping ya. Actionnya drop. Ya, kita kasih komen blokir ping router. Ya. Apply, bisa kita apply, kemudian boleh kita copy. Nah, di sini chainnya kita forward karena nanti aksesnya akan diteruskan ya, tujuannya lain ya, ke klien wireless ya, 51 sampai 100 ya. Jadi untuk alamat tujuan ngepingnya itu semua alamat klien wireless ya, hotspot 24. Jadi ini 200.0 ini mewakili semuanya ya, dari 200.1 sampai 200 titik berapa tadi, 100 ya. Nah, kita kasih komen blokir ping hotspot. Oke. Apply. Oke. Nah, sekarang kita buat satu lagi rule untuk log ya, untuk logging input. Kemudian actionnya log. Boleh kita kasih log, kemudian komen, boleh log. Oke. Nah, sebelum kita pindah, kita buat dulu firewall untuk meredirect blokir ini ke web proxy ya. Jadi kita buat firewallnya di NAT ya. Tambahkan NAT, itu destination NAT. Kemudian protokolnya TCP, destination portnya 80, actionnya redirect ke port 80. Kasih komen di sini web untuk proxy ya, web proxy. Oke, nah ini sudah jadi. Ini 8, 9, 10 seharusnya sudah jadi. Nah, sorry, ini seharusnya di firewall juga ya. Jadi kita buat lagi, jangan dulu pindah. Jadi kita buat lagi ini ya, untuk akun jaringan wireless ya. Jaringan wireless hanya bisa menggunakan internet pada jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Artinya
ketika lewat dari jam 4 sore sampai kembali ke jam 7 pagi itu internetnya mati. Nanti masuk ke jam 7 pagi sampai 4 sore baru aktif lagi. Nah, di sini kita buat rule atau firewall untuk melakukan blokir. Jadi nanti di jamnya kita tidak masukkan jam 7 sampai jam 16. Berarti nanti kita masukkan jam 16, pukul 16 sampai pukul 7 pagi untuk melakukan blokir. Jadi kita tambahkan di sini general, masukkan IP dari jaringan hotspot ya. Jadi nanti actionnya drop. Untuk ekstranya, timenya itu kita gunakan nanti matinya jam 16 sampai jam 7 pagi ya, jam 7 pagi. Sini blokir internet ya. Oke, nah ini sudah aktif. Kalau dia tidak aktif nanti ada tulisan di sini inactive time ya, dan merah. Jadi nanti di jam 7, mulai jam 7 ini sudah tidak aktif lagi. Nah, dan kebetulan sekarang pukul 11 malam. Kita matikan dulu karena seharusnya ini sudah memblokir internet, jadi kita matikan dulu. Nanti sebentar ketika pengujian kita hidupkan kembali ya. Oke, ini selesai. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin 12, di mana kita akan setting SSID ya. SSID access point. Jadi kita hubungkan dulu klien laptop ini ke access point untuk melakukan konfigurasi. Sudah kita hubungkan. Selanjutnya adalah kita akses. Seharusnya dia ini sudah connect dengan access point ya. Jadi kita akses untuk konfigurasinya lewat web. Jadi akses pointnya dengan alamat 192.168.0.1 ya. Nah, ini username-nya admin, passwordnya admin. Oke, sekarang yang perlu kita setting ada cuma 3. Yang pertama itu SSID, kedua itu security-nya. Jadi kita hilangkan passwordnya ya, untuk require password kita hilangkan. Kemudian DHCP-nya kita matikan. Itu saja ya. Jadi disesuaikan dengan soal. Itu SSID-nya itu nama kalian @proxyukk. Ya, jadi nama @proxyukk ya. Kita save. Oke, sudah tersave seharusnya di sini, dan di sini kita matikan untuk wireless security-nya ya, untuk meminta password nanti kita matikan. Save. Oke, DHCP. Selanjutnya kita ke DHCP, kita disable DHCP-nya karena DHCP yang akan kita gunakan itu langsung dari Mikrotik. Jadi tidak akan ada DHCP di sini. Ya, ini cuman melempar jaringan hotspot ya. Oke, kita keluar. Kita keluar dari sini. Nah, selanjutnya adalah kita hubungkan semua perangkat. Jadi klien kita kembalikan ya. Klien akan connect ke sini, header 2 dari Mikrotik, internet tetap di header 1, dan ini access point akan connect di header 3 yang tadi kita sudah kasih IP di header 3. Nah, itu akan kita konekkan ke access point-nya. Oke, sudah kita sambungkan. Selanjutnya adalah kita kembali ke routernya, masuk ke router. Oke, ini poin 12 sudah selesai. Nah,
poin terakhir adalah kita membuat 20 akun hotspot dengan radius ya. Jadi kita buat hotspot. Kita buat hotspot setup. Itu jalurnya di Eder 3 ya untuk hotspot. Ya, kita next. DNS server boleh 8.8.8. Sorry. Next. DNS name-nya ini boleh dikasih ukk.co.id. Ini apa? Ini DNS untuk mengakses halaman utama login hotspot ya. Next. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita buat radiusnya. Kita tambahkan radius di sini, servisnya hotspot, dan alamatnya kita buat untuk localhost-nya saja. Ya, jadi IP-nya ini nanti IP radiusnya ini, dan kita kasih password yang mudah diingat. 1 2 3 4 5. Ya. Oke. Nah, sekarang hotspotnya ini kita akan konekkan dengan radius yang barusan kita buat. Ya, jadi kita masuk di server profile. Ya, menu server profile, kemudian ini masuk ke ini ya, menu radius, centang radiusnya. NAS type-nya, NAS port type-nya kita gunakan Ethernet ya, karena kita tidak pakai wireless untuk hotspot, jadi kita Ethernet. Untuk loginnya, cookie-nya kasih hilang, HTTPS ya. Kemudian oke, sampai sini selesai. Selanjutnya adalah kita membuat 20 akun hotspot melalui user manager. Jadi kita akses dulu alamat IP routernya /userman. Loginnya admin ya. Oke, di sini sudah ada settingan sebelumnya, kita hapus dulu. Jadi kita hapus dulu, edit, remove. Sorry. Oke, profile hapus. Jadi kita kosongkan ya. Jadi routernya kita buat dulu ya. Namanya boleh kasih nama router UKK. Router UKK, IP-nya itu sesuaikan dengan IP yang kita buat di radius ya. Jadi itu. Kemudian passwordnya samakan dengan password yang ada di radius. Jadi oke, add. Oke, sekarang sudah masuk. Sekarang kita buat profile untuk hotspotnya ya. Boleh UKK saja. Oke, profilnya sudah jadi. Kemudian terakhir adalah kita buat akun hotspot sebanyak 20. Jadi kita add saja langsung batch. Kita di sini number usernya 20 ya, sesuai soal. Ini panjang username-nya boleh 3 karakter saja. Untuk passwordnya bisa juga kita gunakan 3 karakter. Tinggal add. Oke, langsung 20 akun jadi. Nah, seharusnya di sini sudah jadi semua. Ya. Selesai. Sekarang adalah pengujian ya. Kita tes untuk pertama adalah IP untuk DHCP klien yang terhubung kabel ya. Jadi kita cek di sini karena laptop ini terhubung dengan kabel, jadi kita cek IP-nya apa dapat atau tidak. Ya. IP config. Ya, ada ya, dapat secara DHCP 100/100 ya, 168 100/100. Oke, ini selesai. Nah, kemudian koneksi internet, coba kita tes ping 8.8.8.8. Oke, connect ya. Kemudian setelah itu ini selesai. Nah, kita lakukan blokir ping. Ya, mana pertama adalah blokir ping ke router ya. Jadi alamat
yang diblokir nanti itu 100.2 sampai 100.50. Nah, kebetulan tadi di laptop ini dapat alamat 100.100. Otomatis kalau masih ping ke router itu masih replay from seharusnya. Ya, masih replay from kalau ping ke router. Nah, kita ubah dulu alamat IP-nya. Ya. Kita buat ke 100.50. Ya, di bawah 50 ya. Misal di sini 45 lah. Ya, karena di sini pakai /25, netmaxnya kita kasih 128. Ini gateway-nya boleh kita kasih alamat router. Kemudian di sini 8888. Oke. Kita tunggu. Ya, oke, sudah connect. Seharusnya ketika ping ke router itu diblokir. Ya. Oke, request timeout artinya berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita ping ke klien wireless. Ya, jadi kita ping ke klien wireless. Ini mana syaratnya IP kita harus 151 sampai 100.100. Jadi kita kembalikan dulu IP-nya kita ke 100.100 ya. Jadi kita otomatis kembali. Kita cek. Oke, sudah dapat 100.100. Nah, selanjutnya adalah kita connect ke jaringan hotspot ya. Kita connect. Nah, ini. Oke. Saya sudah masuk. Jadi kita gunakan yang paling atas username-nya. Besarkan dulu. Oke. Kita masukkan 7 BH XXR. Oke, login. Oke, kita sudah login. Nah, kita akan cek berapa IP yang kita dapatkan ya. Nah, di sini dapatnya 200.100. Nah, seharusnya kalau kita ping 200.100 seharusnya diblokir ya. 168.200.100. Sorry ya. Seharusnya diblokir. Ya. Dan kalau kita ubah IP-nya ke menjadi di bawah 50, itu seharusnya replay from kalau ping ke klien hotspot ya. Misal di sini 3 lah. 128 2168 100.1. Oke. Seharusnya kalau ping ke klien hotspot itu seharusnya replay from. Ya kan? Gitu kan? Oke, artinya sudah selesai untuk pengujian ping. Oke, kita centang dulu. Untuk blokir ping dari klien selesai. Nah, sekarang logging ya. Logging ada yang lupa. Seharusnya itu di logging sini kita ubah dulu menjadi disk ya, sesuai dengan soal. Disk. Oke, jadi di sini ketika log nanti yang sebelumnya di sini buffernya memori, sekarang sudah berubah jadi disk ya. Oke. Untuk logging selesai. Oke, logging selesai. Nah, sekarang kita masuk ke klien wireless. Nah, tadi sudah login hotspot,
selesai. Nah, sekarang blocking site ya. Sekarang blocking site. Kita akan coba akses www.linux.org ya. Nah, ini terblokir ya, berhasil. Nah, di sini bukan hanya Linux, tapi file MP3 dan MKV juga kita harus cek. Kita cek index of MP3 ya. MP3 kita masuk paling atas. Nah, kita download sembarang. Misal ini ya. Nah, itu terblokir. Ya, terblokir. Dan selanjutnya adalah kita tes MKV. Kita masuk paling atas. Kita coba download yang ekstensi MKV ya. Ini. Nah, itu diblokir. Ya. Oke, sudah. Untuk blocking site-nya dan blocking filenya berhasil. Nah, dan yang paling terakhir adalah blocking akses internet. Nah, jadi yang ini tadi kita aktifkan karena sudah lewat dari jam 4 sore. Sekarang itu jam 11 malam. Ya, kalau kita aktifkan ini seharusnya ketika mengakses internet itu menjadi tidak bisa ya. Kita aktifkan. Coba kita tes untuk mengakses Google ya. Coba Google. Nah, ini buffer ya, tidak jalan. Nah, berarti untuk rule-nya ini sudah aktif dan berhasil ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.